Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video gua yang sekarang nih. Gue jarang-jarang banget bikin video ya. Oh ya, buat kalian yang puasa, semangat puasanya, jalanin terus ya. Terus tahan di rumah aja, jangan kemana-mana dulu. Kita lawan wabah-wabah ini. Oke, di sini gue mau jadi gini ceritanya. Kemarin, kemarin gue itu ngeliat di Twitter postingannya suatu satu komika gitu, Ari Kriting. Dia nge-retweet soal satu video gitu. Ternyata pas gue buka videonya adalah video seorang santri yang di videonya itu dia membela hak banci gitu. Tahu kan video yang YouTuber ngeprank lewat pakai sampah gitu, yang bagi-bagiin yang awalnya dikira sembako ternyata sampah. Nah, itu dia dia nge-react gitu, dia nge-react. Nah, dia berada di pihak si Ferdian Pelaka gitu kan. Karena dia ini seorang santri gitu katanya. Dia membela Ferdian Pelaka dengan menudung Pak Banci itu pantas digitukan. Nanti kita lihat videonya deh ya. Dan satu komika meretweet ini, gue langsung pengen lihat apa ya, pengen lihat video fullnya gitu kan. Gue nontonnya video fullnya ternyata parah gitu kan, makanya gue geram gitu. Gue pengen nge-react videonya gitu kan. By the way, kenapa gue pakai ginian? Karena gue nggak punya mic. Gue nggak punya clip on. Mau beli kelamaan ini. Kelamaan gue mau beli clip on juga. Gue nggak tahu clip on mana yang bagus ya kan. Udahlah pakai ginian aja, nggak apa kan. Tes. Semoga suaranya bagus ya. Nih, gue langsung aja mau nge-react videonya nih. Oh iya, gue ini nge-react videonya nggak tahu dari channel mananya. Jadi gue nonton kemarin videonya itu di channel aslinya gitu. Jadi ada banyak videonya dia. Nama channelnya itu IM Rusdi. Dia itu katanya seorang santri. Nggak tahu santri dari mana. Ya pokoknya seorang santri. Nanti lihat ini aja perwakilan perawakannya. Jadi kemarin gue itu udah nonton videonya dia. Udah nonton gue full sampai habis dan beberapa videonya juga. Tiba-tiba pas tadi pagi dong saya ingin mereact videonya. Ternyata dia sudah membuat klarifikasi, minta maaf dong. Dan ternyata video-video di channelnya dia dihapus. Sudah dihapus. Terus gue nyari videonya masih ada nggak ya? Masih ada nih. Ada nama channelnya sama juga sama dia. Cuma nggak tahu nih channel baru dia atau reuploader kan. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun dia udah minta maaf, kita maafin sama-sama sebagai manusia. Kita saling maaf-maafkan, kita maafin. Cuma gue pengen ngasih pendapat gue tentang videonya dia yang satu ini ya. Telat soalnya gue reak kayak nih bentar ya. Prank bencong, prank waria, mereka juga kan manusia. Iya manusia, mereka itu memang manusia. Tapi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, baru intro ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli Tuh, kelihatan kalau dia ini emang santri ya. Memulai dengan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita lihat tampilannya juga memakai peci, memakai baju koko, memakai sarung di pundak dong. Temannya juga ya. Nggak tahu ini temannya cosplay atau Di video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang YouTuber yang membuat prank terhadap para waria atau biasa disebut bencong. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain itu tidak jadi masalah. dia bilang
kalau prank itu tidak jadi masalah soalnya korbannya itu bencong atau waria. Karena dalam hukum Islam bencong atau waria itu hukumnya ini dibunuh. Maksud saya gini loh, aduh saya mau ngomong gini tapi kapabilitas agama saya masih kurang ya kan. Gini, Nabi Muhammad itu setahu saya itu kalau misalkan ada orang yang salah itu hukuman itu opsi paling terakhir. Nabi Muhammad itu ngasih solusi. Maksud gue adalah ini kan dia bilang banci itu hukumannya langsung dihukum mati katanya. Nggak tahu gue bener apa salah ya kata dia ya. Cuma kan santri kapabilitasnya bisa dipertanyakan gitu kan. Mungkin maksud gue prank adalah pantas untuk seorang banci, enggak gitu. Kalau misalkan niatnya mau mengingatkan, tidak prank, caranya tidak dengan prank, kita bisa ngasih tahu caranya baik-baik dong, kita kasih solusi, tidak bukan prank. Jadi menurut dia prank itu tidak masalah, ya masalah lah. Buat apa coba kayak gitu? Banci juga seorang manusia. Lanjut lagi ya. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Ingat, Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala itu melaknat yang namanya kaum Lut, yaitu penyuka sesama jenis. Jadi buat apa kalian membela bencong tersebut? Pakai ngomong segala, kasihan tahu bencong itu begini, jangan diprank atau jangan begini. Buat apa kalian ngebela seperti itu? Setahu gua kaum Nabi Lut itu yang dilaknat oleh Allah itu kaum homoseksual. Tapi ini kan banci atau transpuan gitu, maksudnya waria gitu kan. Kalau kaum Nabi Lut itu jelas dia penyuka sesama jenis, homoseksual, melakukan zina terhadap sesama jenis. Karena menurut gua waria itu berbeda dengan homoseksual. Tidak semua waria itu homoseksual. Karena menurut gua waria itu adalah pekerjaan, bukan cita-citanya dia, itu tuntutan hidup cuy, tuntutan hidup. Lu tau nggak boy, tuntutan hidup boy, hidup itu orang beda-beda, keras hidup orang itu. Kita nggak tahu dia cerita hidupnya kayak gimana ya kan. Lanjut lagi ya. Bencong itu sudah jelas kalau di hukum Islam itu hukumannya lebih parah. Bukan cuma dikerjain atau diprank kayak begitu, tapi diterjunin dari atas gedung yang paling tertinggi, lalu dilemparin pakai batu sampai mati. Coba. Menurut gue ini udah masuk persekusi ya. Dia udah kriminal nih, udah nggak tahu itu. Kayaknya hukum Islam tidak separah itu deh. Karena saya tidak berbicara tentang hukum, pasti dikasih solusi dulu, dikasih solusi, baru hukum. Karena tahu gue di Al-Quran itu atau dalam Islam itu paling hukum itu kurang dari 10%. Sisanya itu Al-Quran itu berbicara tentang akhlak, rahmat. Hukum itu dalam Islam itu cuma 10%, kurang malah. Bagaimana mungkin kita ngebela gitu? Apalagi buat kalian yang muslim gitu, yang beragama muslim, ngapain capek-capek ngebela si bencong tersebut gitu? Udahlah. Justru saya pribadi mendukung apa yang dilakukan si Ferdian Paleka, ya kalau tidak salah itu namanya. Saya mendukung, semangat terus. Tapi tolong semangat terus ya Allah, semangat terus. Aduh gini nih, kalau belajar agama tapi tidak belajar kehidupan dong. Bro, gua saranin lu jangan di asrama mulu. Keluar dah. Keluar nih. Keluar lu. Cari lu kehidupan jalanan lu. Lu perhatiin deh, lu malam-malam tuh jam 12 ke atas. Jam 12 malam ke atas. Lu perhatiin ya. Kehidupan jalanan kayak gini. Karena yang tadi gue bilang cuy, mereka itu jadi waria bukan karena keinginan mereka seperti itu, karena tuntutan hidup. Nggak mungkin
Orang kecil-kecil cita-citanya jadi banci, nggak mungkin. Mereka kayak gitu pasti tuntutan hidup. Mereka juga nggak mau kayak gitu, karena mereka pikir apalagi yang harus gue lakukan demi sesuap nasi. Seperti lagian mereka juga tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang, cuma jalan-jalan di pinggir jalan habis itu ngamen. Paling ngamen nyari duit lewat lagu-lagunya dia, suara-suaranya dia. Tidak merugikan orang, tidak kriminal, tidak apa. Sedangkan si Ferdian ini kan ya berharap, kan si Banci itu berharap dia mendapat sumbangan yang benar gitu. Dan di videonya juga tidak disensor kan muka si Banci itu. Kalau niatnya ngeprank kan disensor aja. Tapi walaupun itu perlakuan yang salah juga sih. Lanjut lagi ya. Ini saya cuma konten dia yang satu ini yang saya dukung karena membuat prank untuk para bencong, para waria. Emang seperti itu, tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, lanjutkan saja, lanjutkan. Tidak apa-apa, ya Allah. Jadi seperti itu. Tuhan itu menciptakan lelaki. Mengapa dia ingin menjadi wanita? Benar. Tidak baik itu. Jadi tidak masalah lah. Setahu gue ya, banyak laki-laki yang menjadi waria bukan karena, iya yang tadi gue bilang, bukan karena kemauan dia gitu, karena tuntutan hidup. Tidak masalah, cuma prank-prank kayak begitu doang, ya Allah. Kalau di hukum Islam itu prank-prank gitu doang. Prank-prank kok gitu doang, bro? Prank itu kan artinya penipuan ya, bro ya. Lo tau nih, lo kan santri nih, lo santri kan. Nih, gue tahu ilmu agama lo lebih gede dari gue, lebih banyak. Nih, gue kasih tahu ya. Gue pernah baca hadis Ibnu Hibban tentang penipuan. Barang siapa yang melakukan penipuan, pemakaran, itu tempatnya di neraka. Hadis Ibnu Hibban. Di neraka, bro. Di neraka, bro. Barang siapa yang melakukan penipuan, pemakaran, itu tempatnya di neraka. Di neraka. Apalagi dia ngeprank orang yang tidak salah terhadap dia. Lanjut. Udah diterjunin, mau ngapain dibela? Mikir, orang mah pakai otak. Ini buat kalian semua nih, para netizen. Astagfirullahaladzim. Mikir bro, mikir. Udah malah. Temennya ngapa sih lu? Temennya aneh bener lu. Malah yang si Ferdian Paleka ini ngomong kan di video tersebut bahwasanya ini bulan suci Ramadan gitu. Ngapain masih ada bencong? Emang bener maksudnya, ngapain masih ada bencong? Ya emang kenapa? Dia kan nyari duit. Dia nyari duit untuk hidupnya dia. Ya kan kenapa kalau ada bencong di bulan Ramadan? Ya dia kan juga malam kan. Dia keluarnya malam, nggak siang-siang terus ngegangguin elu. Gue nggak ngomong kasar dari tadi nih. Memang nggak punya otak gitu. Cuma di prank kardus yang isinya sampah lalu diberikan kepada bencong. Itu doang nggak jadi masalah. Mau ngapain dipermasalahin sampai dihujat segala itu pemuda. Isinya sampah tidak masalah. Ada batu, bro. Ada batu. Sampah itu apa? Sampah itu ya sampah, masih tidak masalah. Orang kan si Banci itu berharap makanan. Mungkin dia kerja dari pagi atau dari malamnya jam 7 sampai tengah malam gitu. Berharap dia gak dapat apa-apa. Berharap dapat makanan, dapat ada orang baik ngasih dia makanan. Pas dilihat sampah, sakit hati, bro. Lu mungkin orang kaya lu, kayak gitu lu. Dia nih kerja, misalkan habis maghrib atau habis isya jam 7, jam 8 udah siap gitu, udah siap-siap. Jam 10 ke atas baru keluar nyari duit gitu, ngamen. Berharap mungkin mending kalau ada yang ngasih. Misalkan lagi malam-malam gak ada yang ngasih, dari situasi kayak gini kan pada di rumah semua, dia belum dapat duit, dari mana duitnya? Nah, berharap ada orang ngasih nih makanan. Set. Pas dibuka sampah, sakit hati, bro. Apalagi nggak disensor kan tuh mukanya. Kita ambil sisi baiknya pemuda ini gitu maksudnya loh. Bencong itu memang pantas lah digituin, mau ngapain coba? Pantas, memang pantas seperti digituin.
Jadi mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Hah? Sisi baik dari video pemuda itu adalah lu. Oh ya, gua kasih tahu nih, kemarin di videonya aslinya dia, kemarin dia bikin video ini ada AdSense-nya banyak banget nih. Sisi baiknya lu bisa dapet AdSense dari situ, goblok. Tuh kan keluar kan kata-kata gua. Buat apaan sih duit itu? Buat itu ya, buat bayar asrama lu ya tuh santri. Anda ini di pihak mana gitu? Di pihak Islam yang mana menghinakan para LGBT, para waria, para penyuka sesama jenis nih. Di Islam itu menghinakan mereka itu, tahu? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kalian yang beragama Islam, ngapain kalian malah di pihak bencong tersebut? Kan udah gua kasih tahu, bro. Waria sama LGBT itu beda. Semua waria itu tidak semuanya homoseksual, tidak semua penyuka sesama jenis, tidak. Ya. LGBT mungkin berpelakuannya sebagai waria, tapi waria tidak semua waria, LGBT tidak. Kan LGBT lesbian, gay, B-nya apa? Bisex dan transgender. Mungkin si waria ini, lihat nggak yang pas si warianya ke kantor polisi masih berpakaian seperti laki-laki, tidak perempuan juga, berarti mereka belum transgender dong. Mereka melakukan itu karena pekerjaan. Dah. Pakai ngebela segala. Mikir, sekali lagi saya katakan mikir, coba jadi tolong jadi muslim yang cerdas gitu. Jangan cuma ikut-ikutan, mengkritik, ikut-ikutan, nggak punya otak lah. Oh itu kosong tuh otaknya tuh si Ferdian tuh. Otaknya kosong, masa iya bencong sih tega di ini. Coba mikir, pakai otak itu kaum Lut. Tahu kan kaum Lut? Ngerti nggak? Baca sejarah makanya. Kaum Lut itu adalah kaum yang mana suka sama jenis, lalu diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka binasa. Lihat sono sejarahnya. Di Indonesia itu kan banyak bencong sekarang. Jadi mau ngapain kalian ngebela bencong? Mau ngapain? Astaga. Gue bukan ngebela bencongnya ya. Di sini gue ngebela sebagai sisi kemanusiaannya. Ya, pekerjaan apapun, semua pekerjaan tidak ada yang hina, bro. Tidak ada yang bisa merendahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tidak bisa. Ya, mungkin ya kan gue bilang itu udah beberapa kali gue bilang. Mungkin mereka itu karena pekerjaan, karena tuntutan hidup demi suap nasi. Ya, ingat. Manusia, bro, jadi manusia dulu yang benar ya. Astagfirullahaladzim. Tidak benar. Parah sekali nih kalian ini benar-benar. Kecuali, nih, saya katakan lagi nih, kecuali si Ferdian Paleka ini, YouTuber ini, itu ngeprank orang biasa, misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak, misalkan anak kecil. Yo, lu nggak nonton videonya sampai habis ya? Lu nggak nonton videonya sampai habis ya? Lu pada nonton videonya sampai habis nggak? Video Ferdian Paleka? Ya, dia itu bukan cuma ngeprank banci doang. Ada anak kecil itu di video di terakhir tuh kan banci. Terus anak kecil lagi main malam-malam dikasih makanan berebutan. Itu anak kecil, lu bilang kecuali anak kecil lu bilang. Lu nonton videonya sampai akhir. Lu main handphone ngumpet sih lu. Pas lagi nonton ketahuan ustadz lu ya. Makanya kagak sampai habis nonton videonya, kocak bener lu. Ya Allah. Itu di akhir video itu ada anak kecil, dia prank orang biasa. Yang lu bilang orang biasa itu dong. Itu baru yang tidak kita terima. Paham sekali lagi. Itu tidak bisa kita terima. Nah, tapi masalahnya adalah yang dia prank ini adalah bencong, kaum Lut, penyuka sesama jenis. Mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Mikir pakai otak. Mau ngapain? Ini mau jadi bencong? Hah? Anda nih semua yang nonton nih, mau jadi bencong? Bela bencong segala gitu. Hah? Dilaknat bencong mah tuh, kalau mau tahu mah dilaknat. Tahu nggak dilaknat? Astagfirullahaladzim. Yang dilaknat itu kaum Si homoseksual. bencong ini berkeliaran di malam hari di bulan suci Ramadan. Iya. Paham nggak? Iya. Dia berkeliaran mencari target. Target Ini apa berbuat sih? maksiat. Hah? Entah itu
Tahu dari mana lu ingin berbuat maksiat? Dia itu seperti itu, siapa tahu bisa cuma buat nyari duit doang. Tahu dari mana lu? Lu tahu dari mana? Manusia berpeci dan berbaju koko, tahu dari mana lu? Dia ingin berbuat maksiat. Lu tahu hati seseorang? Lu bisa baca hati seseorang? Hah? Ya, Mau ngapain? Pasti kalian paham lah. Dia bakal ngapain? Coba. Lalu diprank oleh pemuda ini. Mau ngapain kalian? Malah ngebully pemuda ini. Tidak menjadi masalah. Intinya saya mendukung keras. Saya mendukung keras perlakuan pemuda yang bernama Ferdian Paleka terhadap Bencong. Saya mendukung keras. Saya mendukung perlakuan mereka itu. Karena tidak jadi masalah lah, tidak menjadi masalah. Saya katakan sekali lagi, tidak jadi masalah, sangat tidak masalah. dia maksudnya pengen berbuat edgy, baca-baca edgy kayak gini nih. Pengen beda sendiri, yang lain pada ngehujat lu, sosokan kan ngedukung lu. Ya, pengen ngedukung kan lu. Ya, sosokan ngedukung anjir. Biar beda gitu, gue beda nih dari orang lain yang gue santri ini ya. Lanjut. Saya sangat mendukung. Jadi tolong ya, tolong buat para netizen Indonesia yang ngebela Bencong, saya katakan sekali lagi, mikir pakai otak. Bencong adalah manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Orang nih ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jelas itu. Iya, mungkin seperti itu pemahaman lu. Tapi kan tidak di prank juga dong. Tidak di prank, dikasih solusi. Kalau niatnya mau mengingatkan gitu, Banci lu jangan kayak gini. Lu tuh nggak boleh di ini. Mungkin di agama Islam nggak boleh. Bukan di prank caranya, tapi dikasih solusi, diingatkan baik-baik, diomong. Itu melaknat ya. Nah, apalagi ini yang di prank oleh si Ferdian ini. Dia ini bukan cuma sekedar bencong, tapi dia ini adalah kaum Lut, sesuka penyuka sesama jenis. Tahu dari mana lu? Hukumannya lebih berat, lebih parah lagi. Tahu dari mana lu sesuka sesama jenis dia? Mereka si Banci itu. Lu pernah ngeliat dia ngewe? Hah? Ya, tahu dari mana lu goblok? Ya, lu aja cuma diem doang lu di sini kali. Nggak tahu juga sih gue. Lanjut ah. Di zaman Nabi Lut jelas sekali diajak. Astagfirullah. Anda mau di Indonesia ini banyak bencongnya, banyak penyuka sesama jenisnya. Mau diajak negeri ini? Kalau misalkan diajak mah bukan cuma mereka doang para bencong itu, tapi kita juga bakalan kena. Misalkan kita dikasih gempa bumi atau apa, mikirlah coba kalau mau ngebela. Coba, saya sangat mengecam keras terhadap netizen yang ngebully, yang malah ngebully si Ferdian ini. Saya sangat mengecam keras. Ini ngapain netizen? Maksudnya itu mau ngapain ngebela bencong? Astagfirullahaladzim. Coba gimana menurut lo? Iya sih, menurut gua. Waduh. Temannya ngomong ya. Dari tadi AFK dia. Aku ngomong. Anjing gue kapan dikasih kesempatan ngomongnya dia masih temen gue nih samping nih. Lihat nih. Bencong itu kan dia kan diciptakan oleh Allah menjadi laki-laki. Masih. Mengapa dia menjadi perempuan? Ya. Iya. Mikirlah coba. Pikir LGBT. Ngapain dibela ya? Ngapain dibela bego? Astagfirullah. Dia ketawa anjing. Ketawa aja. Jamet. Parah emang ini. Kelas berapa sih dia? Pikirlah. Pakai segala dibully, pakai segala dibilang, wah pemuda gak punya otak, otaknya kosong. Apa namanya? Ngeprank bencong, ngeprank waria. Mereka juga kan manusia. Iya, manusia. Mereka itu memang manusia, tapi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dari mana? Lu banyak banget so tahu lu. Woi, siapa sih? Iem Rusdi. So tahu. So tahu. Paham nggak? Ngerti orang mah. Ngaji, makanya ngaji. Ngaji gua. Kita di sini bukan membahas. Gua ngaji sama bermasyarakat gua. Kemanusiaan gitu, bukan masalah itu, tapi masalah dari segi agama juga. Memang bencong ini, memang para waria ini memang dilaknat.
agama sama kemanusiaan itu harus jalan beriringan, bro. Kalau lu naruh agama paling atas, nggak bisa, bro. Orang-orang kayak lu nih bahaya. Agama sama rasa kemanusiaan itu berjalan beriringan. Bahkan agama itu mengajarkan kemanusiaan. Kalau lu naruh agama di atas kemanusiaan, nggak bisa. Orang kayak lu nih bahaya buat Indonesia. Ini mau ngapain kita nggak bela? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aing ya sarua orang Sunda, tapi Aing nggak dukung si Ferdian ngeprank si bencong-bencong eta. Waduh. Kunaon emang terjadi masalah ya. Aduh, Serius. astagfirullah. Memang harus digitukan. Memang kalem eta. Yang kalem eta bencong memang gitu. Kacau. Tengah malam coba, malam-malam berkeliaran mencari mau berbuat maksiat. Lalu diprank oleh pemuda. Tahu dari Lalu mana kalian ya? malah ngebully pemuda itu. Seharusnya yang kalian marahin itu bencongnya. Udah makan pemerintah lagi ini lagi nerapin PSBB kan, lagi nerapin ini jangan kemana-mana gitu, di rumah aja. Ini malah bencong itu malah keluar rumah. Ya dia keluar rumah malam hari, bro. Dia juga nggak ganggu lu, tidak merasa dirugikan. Lu ngerasa dirugiin gak sih? Setahu gue kalau melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain, ya tidak apa-apa dong. Nginin penyakit, atau penyakit enggak? Penyakit itu namanya. Penyakit sama jenis itu penyakit. Astagfirullah, penyakit yang dilaknat. Tidak Kalau sama kalian jenis. senang, coba silakan komen. Saya tidak peduli, saya katakan, saya tidak peduli dengan komenan kalian semua yang membuli saya pribadi, yang membuli tentang masalah pembelaan saya terhadap si Ferdian ini. Jadi anjing lucu nih. Kemarin di video aslinya dia kan ngomong nih, saya tidak peduli komenan kalian, saya tidak peduli komenan kalian terhadap saya. Tapi kemarin di video aslinya nih yang udah di take down sama dia nih, komenannya dimatiin, bos. Komenannya dimatiin. Jadi ya emang tidak bisa mengomen karena lu matiin komen. Saya tidak jadi masalah Ntar gue kasih tutorial cara buka komen. kalian tidak mendukung saya atau bagaimana, mendukung si Ferdian. Karena ya cukup Allah saja, cukup Allah yang membela saya. Cukup Allah. Kalian itu apa sih? Kalian itu manusia yang benar-benar parah, ngebela bencong. Astagfirullahaladzim. Bencong sih dibela. Emang lu udah paling bener, bro. Ngatain kita parah-parah, emang lu udah paling bener. Moral lu udah paling bagus nih. Lu pakai pakaian gini dikata moral lu bagus kali. Emang kalian mau jadi bencong, Nih buat kalian semua nih yang nonton nih, mau nggak jadi bencong? Mau nggak dilaknat sama Allah? Mau nggak? Nggak mau kan? Jadi mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian ngebela si bencong, si waria itu? Waria itu memang butuh makan. Saya akui memang, saya juga butuh makan sama semua kita. Cuma permasalahannya adalah dia ini adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Paham gak sih? Ngaji gak sih? Astagfirullah. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, penyuka sesama jenis itu dilaknat. Di zaman kaum Nabi Lut itu dibinasakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Coba tolong coba. Apa Buat kalian semua nih anak-anak santri yang menonton video saya nih ya. Coba tolong, jangan sekali-kali kita ikut-ikutan untuk membela bencong. Saya katakan pribadi, walaupun bencong itu benar, ada di pihak yang benar atau bagaimana, dia tidak, sebutlah bencong itu tidak mempunyai salah lalu diprank oleh pemuda itu. Coba, siapa emang bencong nggak punya salah emang? Itu dia, astagfirullahaladzim, dia tinggal di Indonesia ini, dia sudah salah. Lu siapa? Lu presiden, lu melarang orang tinggal di negara. Lu baca undang-undang gak sih? Setiap warga negara Indonesia yang punya KTP kayak gitulah, pokoknya berhak tinggal di Indonesia. Kenapa nggak berhak? Lu siapa? Lu di atas presiden lu. Ngelarang orang lu. Mana sih lu belajar? Lu makanya jangan belajar agama doang, lu belajar
pendidikan kewarganegaraan, lu belajar tuh. Enggak, gua nggak salah lu mau belajar agama bagus, belajar agama bagus. Cuman nih ya, jangan agama mulu, diselingin nih sama pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang hak asasi manusia. Belajar ya, yang benar belajar tapi mabok. Karena membuat negeri Indonesia ini bakalan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan sekali lagi, tidak masalah di prank seperti itu. Kalau nggak ada kerjaan, sumpah nggak ada kerjaan, ngebela bencong kayak begitu. Dah yang ngeprank juga nggak ada kerjaan, emang pengangguran dia kali, nggak ada kerjaan. Dia justru bencong itu kayak gitu justru kerja. Dan si prankster ini, si Ferdian ini mengganggu orang yang sedang kerja. Saya ini adalah salah satu orang yang sangat membenci bencong, membenci sesuka penyuka sama jenis. Tidak boleh. Mengapa saya katakan saya benci? Mengapa? Karena Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Itu catat baik-baik. Saya menyukai apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ikut membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Maka dari itu kita harus menjadi hamba yang baik. Seorang hamba yang baik gitu. Seorang hamba yang baik tidak mendukung seseorang ngerjain orang yang sedang mencari nafkah. Itu seorang hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bagaimana mungkin jika misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat penyuka sesama jenis seperti bencong, waria itu. Allah melaknat, terus sedangkan kalian malah ngebela. Coba, kalian itu mau jadi kafir apa bagaimana? Coba. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai kita semua ikut-ikutan membela bencong. Astagfirullah. Amin. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwasanya bencong tersebut, para bencong atau para waria itu tidak masalah diperlakukan seperti itu, karena mereka hakikatnya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu video pernyataan dari dia, pendapat dari dia, yang udah gue kasih pendapat gue juga seperti kayak gini. Ya intinya kita boleh belajar agama tapi bisa diselingin sama kehidupan yang real. Maksud gue gini loh, antara kemanusiaan dan agama itu berjalan beriringan. Yang juga kita harus menjadi manusia dulu sebelum kita belajar agama, seperti itu sih. Pesan gue itu aja. Sampai jumpa. Kalau ada video-video yang gue pengen reaksiin lagi, gue reaksiin lah. Gabut aja di rumah. Sama gue juga lagi baca-baca buku juga nih. Oh ya, sama video klarifikasi dia minta maaf gue kasih di description nanti ya. Oke. Sebenarnya kita sebagai manusia juga memaafkan lah. Di klarifikasinya dia minta maaf, kita maafkan. Sebagai manusia kita saling memaafkan. Semoga dia tidak berkata-kata seenaknya lagi yang bisa merugikan masyarakat banyak. Oke, segitu aja video dari gua. Ciao.